Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita menarik nih yang dilengkapi dengan video yang sengaja saya simpan di file 21 ini, yaitu tentang ular tangkalaluk dan ular nabau di Kalimantan sana, yang merupakan salah satu ular terbesar di dunia sejenis piton. Tidak seperti video-video yang sudah beredar di YouTube, di mana-mana gitu, di media sosial dan di internet lainnya. Di sini saya akan mengulasnya tentang ular ini dari dua sudut pandang yang berbeda. Legenda dan mitos masyarakat Dayak, dan satu lagi dari sisi sains. Tentu saja untuk menambah serunya artikel ini, kami sajikan video-video terkait keberadaan ular tersebut. Yuk, kita mulai kisah dan video-videonya. Cerita tentang ular tangkalaluk dan ular nabau ini memang bukan cerita baru lah. Kisah ini sudah ada sejak lama, berkembang di masyarakat Borneo, Kalimantan tempo dulu, khususnya di lingkungan masyarakat Dayak. Namun kedua ular ini berbeda dalam sejarah penceritaannya. Ular tangkalaluk lebih kepada mitos, sementara ular nabau sebuah legenda. Penyebutan ular tangkalaluk dalam bahasa setempat diartikan sebagai piton raja, atau ya rajanya piton lah, ular besar gitu ya. Ular rimba belantara Dayak. Ada anggapan bahwa ular tersebut adalah sosok astral yang tidak kasat mata dan kerap diceritakan secara lisan turun-temurun oleh suku Dayak setempat. Namun cerita dari mulut ke mulut itu berkembang menjadi sosok ular yang nyata atau terlihat oleh mata. Seperti yang terlihat di dalam video yang kita saksikan ini. Sosok ular ini mulai mencuat lagi ketika akun Instagram Garda Satwa Foundation memuat foto-foto ular yang terbakar akibat amukan api yang melahap hutan. Karena waktu itu ada kebakaran hutan. Dalam foto itu ada ular yang sangat besar dengan leher yang terikat tali rapia gitu. Ular itu terlihat hangus meskipun terlihat utuh. Yang menarik, ukurannya sangat besar. Dari foto-foto yang beredar itulah memunculkan bahwa sosok ular yang terbakar itu adalah tangkalaluk. Besar dan panjang badannya melebihi ular besar pada umumnya. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai anakondanya Kalimantan karena memiliki kemiripan dengan anakonda yang ada di pedalaman belantara hutan tropis Amazon, Brazil. Muncul juga cerita bahwa ular tersebut bisa menyamarkan suaranya hingga terdengar seperti suara rusa, suara orang hutan, atau bahkan ada yang bilang seperti suara burung, untuk tentunya sengaja untuk menarik mangsanya gitu. Adapun makanan favorit tangkalaluk adalah ya babi hutan, harimau dahan gitu ya, harimau yang kecil tuh, dan hewan besar lainnya. Benar atau tidaknya adanya ular tangkalaluk menurut saya sih sebenarnya mitos, tapi videonya ada nyata, itu yang jadi heran gitu. Sebutan ular nabau berasal dari legenda batu nabau seperti yang terlihat gambar di belakang. Sebuah batu yang berbentuk ular. Lokasinya di daerah Engkilili, Sarawak, Malaysia. Batu nabau berbentuk silindris dengan panjang sekitar 9 meter dan diameter 2 meter. Pada salah satu ujungnya terlihat seperti kepala ular dan ujung yang lainnya ditutupi semak belukar. Tempat batu nabau ini tentu saja jadi destinasi wisata setempat. Pengunjung yang ingin melihat batu nabau yang melegenda tersebut biasanya singgah di sebuah pemukiman Iban yang terdekat dengan lokasi batu ular itu. Pemukiman itu disebut Rumah Bukong Atah, rumah panjang Iban dengan 14 pintu yang jaraknya hanya 50 meter saja dari batu tersebut. Dan batu nabau ini juga sering disebut dengan batu lintang atau batu para penghuni rumah panjang. Dalam legenda cerita rakyat Iban, Borneo, Malaysia, nabau merupakan seekor ular raksasa yang diameternya menyerupai drum dan panjangnya lebih dari 100 kaki. Penampakan ular ini di sungai Balih Kapit hampir mirip dengan monster Loch Ness yang ada di Skotlandia. Anda tahulah Loch Ness ya. Jenis ular ini adalah jenis ular piton yang memiliki kekuatan mistis dalam cerita rakyat Iban. Menurut masyarakat setempat, nabau ini juga pernah muncul di daerah Stambak Ulu dan Ili di Betong, Sarawak.
Legenda adanya ular nabau ini kembali mencuat ketika ular nabau yang sedang berenang pertama kali tertangkap kamera pada bulan Oktober 2009. Anda lihat di belakang, ada nanti. Nah, kemudian terlihat lagi dan sempat difoto oleh tim wilayah bencana banjir dari atas helikopter pada 11 Februari 2019. Saat itu, ular nabau terlihat berenang membelah Sungai Balai Sibu, Sarawak. Jika diperhatikan dengan lebar dan panjang sungai yang diapit oleh kedua hutan rimba itu, maka ular nabau itu sangat besar dan panjang karena memenuhi badan sungai tersebut. Perkiraan sekitar 80 sampai 100 meter. Bagian kepalanya itu menyerupai naga, dilengkapi dengan 7 lubang hidung. Ada yang menyebut inilah anaconda sebenarnya. Foto penampakan ular nabau itu menimbulkan pro dan kontra tentu saja. Ada yang percaya foto itu benar, tetapi ada juga yang menyebut foto itu ya editan lah, rekayasa gitu ya. Namun foto itu membuat heboh dunia, apalagi setelah dimuat di New Straits Times hingga The Telegraph asal Inggris. Tentu media-media tersebut tidak akan sembarangan memuat kalau foto itu dianggap bohong. Di balik heboh foto itu, legenda ular nabau memang sebuah misteri yang diyakini. Apalagi seorang pria asal Siam datang berkunjung ke sana. Pria itu mengatakan bahwa ia bermimpi usai mengunjungi Batu Nabau, bahwa Batu Nabau itu merupakan ular sejati yang harus diberi penghormatan. Dan sejak itu mulailah ritual penghormatan dilakukan oleh orang-orang Siam dengan membawa dupa dan lilin pada batu tersebut. Orang-orang Iban terkejut, tapi kemudian orang Siam itu mengatakan ibadah dan persembahan yang dilakukan sudah diterima oleh ular yang ada di dalam ya mimpi tadi. Begitu kata mereka. Orang-orang Tionghoa juga mengikuti melakukan ritual dengan melempar koin, telur mentah, dan menumpahkan susu ke batu tersebut. Mereka juga melukis batu tersebut dengan garis-garis kuning sehingga bentuknya menyerupai ular. Kemudian orang-orang Tionghoa juga membangun tempat peristirahatan di tempat tersebut, di dekat batu maksudnya, yang dikenal dengan nama Snake Rock. Oke, demikian penjelasan saya berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari membaca berbagai sumber dan melihat beberapa video di YouTube. Percaya atau tidak, kembali kepada Anda. Yang pasti cerita tentang kedua ular itu menjadi bagian kehidupan masyarakat Kalimantan dan masyarakat Dayak secara turun-temurun. Sampai jumpa di artikel dan kisah-kisah selanjutnya di File 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.